damai sejahtera sejati. Nah, apa saja yang sering mencuri damai sejahtera kita? Tadi sudah kesaksian itu sudah banyak sekali ya. Ada aja yang dicuri dari sukacita kita, damai kita. Nah, termasuk waktu saya kesini juga ada aja kita sudah ngesen orang tancap gas. Aduh, ini bikin saya akan bicara tentang ini nih. Di situ juga tadi mau masuk si Ciun ya, bukan Suin ya. Situ tapi di sebelah situ, yang setelah polsek atau apa? Polsek ya. Nah, situ juga sama, anak juga begitu. Nyampe sini kipas juga jatuh. Jadi apa ini gitu loh. Kok iblis tuh kayak tahu gitu loh apa yang kita mesti bicarakan. Jadi itu ya kira-kira tentang kita itu pengen diambil damai sejahteranya melalui apapun, melalui siapapun, melalui situasi apapun juga. Makanya kata Kak Siska tadi menjadi pelayan itu memang nggak gampang. Yang lain-lain mungkin nggak terlalu sampai kayak Kak Siska ini yang betul-betul wah ini nggak gampang gitu loh. Nah ternyata kita belajar bahwa melayani di mimbar tuh nggak gampang, nggak gampang. Jadi makanya kalau jadi jemaat jangan suka kritik-kritik yang di muka itu susah untuk bisa mengatasi itu semuanya. Jadi kita konsentrasi itu kan kayak kita nyetir mobil gitu loh. Jadi kita ngelihat ke depan lebih sering, kita mesti ngelihat supir kok nyetir kan begitu ya. Mesti ngelihat bagaimana orang lalu lalang itu luar biasa. Apalagi Bu Hermadi yang ngatasin anak-anak Gen Z. Generasi Alpha, itu kan nggak gampang juga. Makanya Tuhan kasih petikan-petikan sesuatu itu supaya kita juga belajar sama-sama. Saling menghargailah begitu ya. Nah, puji Tuhan. Jadi tentang damai sejahtera itu memang di dalam Lukas 19 ayat 42 itu kita baca sama-sama. Katanya, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Jadi tentang damai sejahtera itu memang kebutuhan semua orang yang membutuhkan keselamatan. Waktu itu kota Yerusalem itu dalam kategori Tuhan Yesus belum disalibkan. Jadi mereka itu membutuhkan damai yang sejati dari Tuhan. Jadi kebutuhan orang-orang yang butuh keselamatan itu sangat besar tentang damai itu ya. Jadi kita akan berbicara mengenai damai yang daripada Tuhan. Dan Tuhan bilang, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Ya, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Jadi untuk kota juga membutuhkan damai. Kita membutuhkan kota yang damai. Ya kita bersyukurlah di Depok ini meskipun ya yang terjadi hal-hal yang itu, tetapi tetap menjadi ikon-ikon tertentu yang kita terus doakan terus ya. Terus doakan terus. Gak cuma doa puasa tetapi juga suatu saat yang paling efektif doa keliling itu kayak Kasela gitu. Waktu dia berangkat kerja. Daripada ngelamun nanti nabrak tiang listrik, mending doakan Tuhan lewat Cibubur nih Tuhan. Berkati ini Tuhan gitu ya. Jadi itu adalah cara kita untuk mendapatkan damai daripada Tuhan. Nah, waktu kita memulai dengan pagi hari itu nggak gampang loh. Nah Bu Gina tadi bilang anak-anak bangun jam berapa? Tadi setengah lima. Tadi kita bicara ngomong sama Britney ya Pak. Dia tuh jam setengah 4 tuh bangun. Karena dia mesti sekolah kan di Jakarta. Dan kadang dari rumah sampai ke Pondok Cina itu mereka, Britney udah gede ya, adiknya tuh lebih kecil Joshua itu. Nah mereka jalan bareng sama papanya. Jadi di atas pergumulan kita ternyata ada pergumulan orang lain. Makanya kalau Sabtu atau Minggu itu bangunnya jangan siang-siang lah ya. Karena bangun pagi lebih sehat begitu ya. Jadi cuma kita membutuhkan damai lah yang daripada Tuhan. Dan kita sering diancam itu gitu loh. Makanya yang kita butuhkan itu memang damai yang asli, yang murni dari Tuhan. Gak cuma damai karena hepengnya ada, uangnya ada, karena keuntungan besar atau keadaan waktu sehat atau waktu semuanya baik-baik, itu gampang. Tapi kalau kita menghadapi yang kayak Pasap cerita tadi nggak gampang untuk bisa tetap happy gitu ya. Nah saya mengetahui bahwa damai, happy itu memang kita butuhkan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Betul, kalau enggak kita akan impartasi ke yang lain juga enggak enak gitu loh ya. Dan juga apalagi di dunia kerja kan enggak gampang ya. Ketika bos kita rasa killer atau apa, aduh ini ada aja. Nah itu
Kalau orang sudah ngomong kata kuncinya, kalimat kuncinya ada aja. Ya, nah itu sering terjadi di pagi hari. Makanya ketika kita itu pagi hari memulai dengan Tuhan lah. Tuhan berikan damai sejahtera atas hatiku ini, atas keluarga besarku, atas tetangga-tetanggaku, atas kotaku begitu ya. Nah, lebih banyak lagi kepada yang lebih luas lagi ya. Kemudian yang kedua, dunia tidak bisa memberikan damai seperti yang Yesus berikan. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan 1, 2, 3, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan resahkan dalam hatimu. Dunia bisa berikan damai nggak gitu? Dari ayat ini? Huh? Jangan terjebak istriku. Ya, apa dia bilang? Tidak seperti yang diberikan. Ya, berarti dunia juga kasih damai sebenarnya. Nah, saya minta tahu damai yang dari dunia itu contohnya apa? 1, motor baru. 2, healing. 3, keluar negeri. 4, gepeng banyak. 5, raket baru, sepatu baru, sekolah baru. Jadi jangan pindah PSKD, jangan pindah ke MY. Si Jason udah bilang pengen ke PSKD lo, apa lo? Tadi Jason ke situ kamu nggak ada, ya? Nggak. Ya saya bilang Jason, saya doakan Jason itu Tuhan berikan hati yang happy lah, damai sejahtera. Dia selalu bilang, aduh ini sekolahnya nggak seperti yang lain gitu ya. Iya, tetapi kita bilang ya udahlah. Tapi kan tetap kan ada 3 kelas ya lumayan. 25 udah 75 ya. Udah lumayan lah, artinya kamu punya teman banyak dan kamu juga bisa mengeksplor yang orang nggak punya begitu ya. Nah akhirnya ya bersyukur bahwa meskipun kadang-kadang bangun dan juga jalan juga mepet-mepet kan jam 7 kan. Tetap aja jelang jam 7 itu, Jason kamu masuk jam berapa? Jam 7 Pak. Nah ini jam 7 kurang dikit. emangnya kamu nggak di setrap atau apa gitu loh. Oke saya bilang sekolahan nggak bisa gitu loh. MY itu kalau misalnya telat itu gerbang nggak akan dibukakan. Mau anak siapapun gitu nggak bisa. Makanya bersyukur ya Jason gitu. Itulah orang tua ya, pengennya yang terbaik buat anak-anak kita lah ya. Nah jadi dunia itu bisa kasih damai yang melalui apa tadi, healing, uang banyak, pangkat, melalui apapun juga, tetapi itu mudah hilang sebenarnya. Makanya Tuhan berikan itu nggak akan hilang. Itu sesaat saja. Kita pengen yang stay, ya. Makanya cara membuat kita teruji, ini damai yang dari Tuhan benar atau enggak, waktu kita keadaan yang sangat crowded gitu loh, yang membuat apa-apa udah pusing juga mau kemana udah, waduh. Nah kita itu kan tidak terbiasa lah ngatung, kata orang Jawa itu bahasa Jermannya itu, artinya kepada orang. Kalau kita nggak bisa lah, wah crowded kayak begitu. Kalau kita masih bisa, Paulus dan Silas kan bisa dalam keadaan yang terhimpit tetapi damai. Buktinya apa? Dia bisa memuji Tuhan. Makanya kalau orang nggak punya damai, memuji Tuhan ya nggak bisa. Ya, makanya saya bilang bagi pemimpin rohani yang memimpin di jemaat itu harus yang sudah menang. Tetapi juga kalau nggak latihan juga nggak bisa. Emang Kak Siska saya juga bilang sama Bang Oto, boleh juga ini orang-orang ini remedial. Maksudnya bukan remedial itu artinya gagal, enggak. Kalau sekolah kan gagal. Tetapi pengulangan kedua itu lebih mantap gitu ya, artinya begitu ya. Nah, tetapi ya keadaan lah. Nah, bersyukur saja apa yang Tuhan tegurkan itu ikuti saja Kak Siska ya, supaya nanti tambah sehat lagi. Yang ketiga, damai sejahtera dibutuhkan bagi rumah tangga. Lukas 10 ayat 5, 1, 2, 3. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Nah, nanti kita akan belajar damai sejahtera itu perkataannya shalom. Kalau Arab itu kan assalamualaikum. Nah, kita shalom gitu ya. Jadi itu kita kasih damai dalam rumah tangga. Jadi kalau bertamu itu katakan itu. Nah waktu Melsa di sono itu kan susah ngomong itu.
Ngomong-ngomong juga termasuk anakku loh sebenarnya itu. Ya kan mereka sama-sama di negeri. Saya pun juga anak negeri loh waktu di Lampung tuh, anak negeri. Jadi saya pun juga suruh menghafalkan ayat-ayat itu Al-Quran. Kemudian saya juga disuruh step-step sholat, kan ada berapa step itu ya. Saya bilang, Pak, saya anak pendeta, nggak apa-apa, ini kan pelajaran agama Islam, jadi kamu mesti ikutin. Nggak sama, rasanya nggak enak. Tetapi saya jujur Pak, waktu Milsya pindah ke PSKD, saya juga bangga, artinya ya inilah yang benar kayaknya. Tapi saya nggak mau ngomong Pak, ini yang benar gitu loh, supaya anak-anak itu bisa tereksplor dengan baik, ya di komunitasnya lah begitu ya. Nah puji Tuhan lah. Jadi doa Om juga begitu Milsya ya. Jadi Om juga ikut investasi ini di dalam hal doa harapan juga ya. Kiranya sampai selesai lah. Puji Tuhan. Kemarin waktu kita ngumpul youth itu kan kita tanya siapa aja yang berasal dari PSKD. Ini kan termasuk istriku juga PSKD. Oh yang ngacung banyak juga. Nah, ternyata PSKD juga meluluskan banyak orang ya. Puji Tuhan. Yang keempat, damai sejahtera dibutuhkan bagi hati dan pikiran kita. Ya, Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pada kedamaian yang berasal dari kerajaan surga. Ya, itu bagian saya Pak. Itu bukan ayatnya Pak. Jadi Iren gitu ya. Iren itu adalah shalom. Nah, adik ipar kami kan namanya Iren. Nah, itu adalah shalom begitu ya. Kiranya pembawa damai sejahtera. Nanti kalau punya anak perempuan kasih aja nama Iren. Artinya shalom, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Jadi damai sejahtera itu memang dibutuhkan untuk hati dan pikiran. Jadi hati kita butuh damai, pikiran kita juga butuh damai. Nah sekarang yang pertama yang mana? Pikiran dulu damai baru hati damai, atau hati damai dulu baru pikiran damai kira-kira? Hatinya damai, pikirannya tenang. Ya. Ada kloter selanjutnya yang bilang dari pikiran dulu baru hati. Ada yang hati dulu baru pikiran. Ya, saya bilang sih semuanya sama sih. Artinya hati kita baik juga karena pikiran yang baik. Ya. Jadi juga pikiran kita baik karena hati kita juga baik begitu ya. Jadi ini tetap penting antara hati dan pikiran kita. Makanya dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau mau jalan itu selalu Tuhan berikan damai sejahtera kepada hambamu ini Tuhan, supaya tidak terpancing gitu ya. Kita kan suka terpancing tuh ya. Jadi kalau ada orang gimana ya kita responnya kayak gitu. Jadi kan tergantung respon. Apa-apa itu tergantung respon. Dan kita sadar bahwa dalam keluarga itu tidak everything is okay. Kadang-kadang juga ada hal-hal yang membuat kita aduh sabar kan gitu ya. Nah kok sabar itu ya bisa juga, tetapi lama juga naik ke atas juga jadi itu kan. Tetapi kita minta Roh Kudus, makanya jangan lupa sebut Roh Kudus. Roh Kudus berikan kesabaran pada aku Tuhan, berikan damai-Mu kepada hatiku ini, hatiku. Nah kata pemazmur itu, hai jiwaku gitu ya. Kita ngomong sama pribadi kita ya. Kalau kita nggak mau orang lain ngomong sama pribadi kita, kita yang ngomong sama kita. Hai jiwaku, kiranya damai sejahtera turun ke atasku. Damai sejahtera. Nah, damai yang dari Tuhan itu yang paling tidak suka adalah kuasa iblis. Iblis yang suka ingin mengganggu itu, saudara. Jadi kalau orang pikirannya baik, hati baik, sendal mau tuker-tuker itu nggak masalah sih. Tetapi kalau orang hatinya sedang tidak baik, itu sendal baru mengo sendiri kita udah marah banget itu. Nah makanya kita doa sama Tuhan saat pagi hari, jam berapa, jam 4, jam 5, jam 6 atau jam berapa kalian itu bangun, selalu dahulu itu ya. Kalau orang dulu tuh lebih strike loh, sebenarnya gini. Artinya kalau kamu ada orang yang bilang kalau kamu sebelum ayam berkokok itu kamu harus sudah bangun. Kalau enggak rezekinya hilang. Itu tempo dulu kan. Nah di mata rohani itu kamu harus breakfastnya itu ya.
breakfastnya itu jangan roti duluan. Kalau bisa tuh firman Tuhan dulu gitu loh. Jadi lakukan itu. Nah saya punya Alkitab Bu, itu yang nggak pakai musik itu lebih cepat sih sebenarnya. Kalau ada musik kadang-kadang pakai jeda, apalagi yang nanti saya kasih translatornya itu apalagi orang Jawa yang agak pelan gitu ya. Itu tambah-tambah, aduh ini kok 3 pasal aja lama sekali gitu ya. Jadi kita keburu ketiduran begitu ya. Ada yang lebih cepat. Yang My Bible Pak kalau saya. Yang My Bible yang kayak bahasa Inggris tapi ada Indonesianya. Itu pakai itu. Jadi terakhir saya pakai itu. Jadi lebih cepat itu dan nggak ada musik-musik. Satu translator aja, satu speaker aja, orang laki aja gitu. Jadi udah gitu aja ya. Nah kalau itu memang ada drama-drama kayak dengerin sahur sepuh jadinya. Ada musik-musiknya, ntar ada lakinya, ada perempuannya betul gitu ya. Nah, kalau patuan bicara lebih gede gitu ya. Jadi membuat kita malah ngawang-ngawang gitu ya. Oke kita lanjut ya. Udah lapar. 5. Tidak akan ada damai bagi orang yang tidak takut kepada Tuhan. Yesaya 48 ayat 22. Anak-anak baca. Firman Tuhan. Lanjut sampai selesai. Puji Tuhan kalian siap ya. Nah, jadi orang fasik itu adalah orang yang tidak takut kepada Tuhan. Aslinya sebenarnya tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang mereka itu. Jangan kita lihat itu ada ayat 1 di Mazmur juga. Mereka itu sepertinya kok kita cemburu sama mereka itu keadaannya baik-baik semuanya, tetapi kata Tuhan mereka itu seperti ujung di tanduk, telur di ujung tanduk, seperti di ujung tanduk gitu loh. Sebenarnya jiwa mereka kayak gitu. Makanya kita jangan cemburu atau lekas pengen menjadi mereka. Nah puji Tuhan kita itu punya iman yang mantap lah. Meskipun mereka itu ada berapa corong, tetapi iman kita tidak tergoyahkan. Amin. Tetapi mereka kita ibadah aja kadang-kadang merasa apa? Nanti kalau iman umatku nanti bisa beralih gimana? Kita itu mantap sebenarnya. Padahal di TV juga mana sih kalau misalnya maghrib kita matiin TV? Enggak, biarin aja. Nah apalagi di samping saya sekolah global itu lengkap itu Pak. Jadi kalau waktu Idul Fitri ya rame, kalau waktu Natal juga rame. Jadi mereka itu memang bagus kayaknya, ketua yayasannya bagus. Menjadikan itu jadi beragam gitu, keragaman itu. Kita kan pernah lomba, siapa Diamond waktu itu ya? Sampai Diamond gitu ya, sempat situ. Keren juga. Si opanya waktu itu bilang, Git, kau masukin aja si Jason itu ke global, nanti kita buatin pintu ke situ. ya sama Jason suruh situ aja gitu ya. Saya belakang memang punya speaker itu lebih dekat speakernya. Jadi setiap jam mereka udah ada itu. Jadi pakai bahasa Indonesia, anak-anak kita sudah akan masuk sekolah, masuk ke kelas supaya kalian siap, baru bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah setiap jam itu ada istirahat juga ngomong begitu. Makanya saya bilang kepada teman-teman saya, aduh Pak, Bu, kita nggak bisa rekaman siang lagi karena di sini terlalu crowded, sudah terlalu banyak sampai saya record itu ya. Nih lihat nih dari studio nih sampai kayak gitu ya. Tapi waktu sepi juga kangen kadang-kadang. Kok nggak ada suara-suara lagi? Oh ada itu apa? Yang tukang parkir itu kan mundur stop nah gitu. Oh ini beda lagi ya. Tetapi kita bersyukurlah bahwa sisi kita itu ya ada anak Tuhan, sisi depan kita juga jarang ada, kemudian sisi samping kalau dari saya itu samping kanan atau kiri karena kita nggak tahu gereja kita tuh muka belakangnya mana. Ya, samping parkir ya udah parkiran lah, orang cuek begitu ya. Kemudian belakang kita juga sekolah global yang mereka cuma hari tertentu saja digunakan itu. Selain minggu itu masih aman gitu ya, kita bersyukur saja lah. Puji Tuhan, jadi itulah yang kita pelajari bahwa orang-orang itu nggak ngalamin damai kok. Jadi ketahuan tuh gini Pak, kalau misalnya dari Muslim kemudian menjadi Kristen itu akan beda. Damai itu rasanya beda. Damai yang dulu sampai damai sekarang. Tetapi buat yang dari kecilnya udah lahir cenger, haleluya gitu. Itu kayaknya damai itu kayaknya mirip-mirip aja. Karena kita memang sudah ada di lokalisasi di dalam damai Tuhan. Tetapi kalau mereka itu terlihat sekali, ya anak-anak kita yang sempat di negeri kemudian di swasta Kristen juga beda. Rasanya beda. Kayak merdeka gitu. Oh inilah zonaku gitu ya. Nah, puji Tuhan. Kemudian yang keenam,
Yang terakhir, damai sejahtera juga ada pada orang yang telah melaksanakan tugas. Di doa berkat itu ada di bilangan 6 ayat 24 sampai 26 yang sering pendeta kasih itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, itu di akhir ibadah seringnya dilakukan seperti itu. Meskipun di doa-doa lain juga kita meminta damai sejahtera, Tuhan melindungi aku Tuhan. Nah, pendeta juga mendoakan supaya setiap jemaat itu setelah pulang itu mendapatkan damai yang daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera turun ke atas kamu. Begitu ya. Jadi memang saya merasa tadi kita ngomong healing ke Puncak, ke Bali, ke luar negeri, terus kemudian ke IKN misalnya. Bisa bilang, yuk kita ke IKN ya. Bali aja belum pernah. Gitu ya. Tuh dia suruh nanya, tuh tanya sama kakaknya tuh yang di Kalimantan itu deket atau enggak? Lo itu barat sama timur ya kan, dibanding sama Depok kan lebih deket dia gitu ya. Oh, Kalimantan tuh luas, Bapak Saudara. Jakarta Jauh. ya. Itu gitu loh. Jadi dari Samarinda yang pesawat hari kan kirap ya. Itu dari Monas sampai kepada naik pesawat sampai Balikpapan, itu mau ke IKN itu juga lumayan jauh sekali. Jauh banget ya, makanya disediakan bus sendiri dan untungnya udah ada jalan tol. ya, dan nanti juga kabarnya ada tol bawah laut juga, tetapi masih hanya YouTuber tertentu yang membuka itu ya, itu belum dibuka dulu lah. Ini aja udah rame kan ya, termasuk siapa pelukis yang mendesain itu juga digoreng juga itu, iya orang Bali itu kan. Ya, ada yang bilang itu kenapa ya Garudanya itu hitam gitu ya. Iya. lalu dia bilang enggak, nanti itu akan hijau gitu loh. Yang hebat tuh dia sebelumnya tuh yang GWK itu loh. Wisnu Kencana. Apa itu? Garuda Wisnu Kencana ya? Garuda Wisnu Kencana. Belum pernah lihat kan? Sama saya juga belum lihat. Karena belum pernah ke Bali. Itu gede. Itu sejak era Orde Baru itu rencana itu. Sampai ya namanya ya banyak lah, namanya Indonesia kan keragaman ya. Jadi banyak desainer juga yang merasa kenapa nggak pakai desainer aja, kenapa pakai pematung begitu ya. Nah dia bilang, Pak kenapa patung-patung Bapak itu menggunakan perunggu sama besi-besi atau apa gitu, tidak kayu. Dia bilang enggak, karena kayu itu adalah untuk kehidupan kita. Jadi nggak boleh ditebang atau apa. Kalau dia punya miniatur dia pakai itu, yang triplek kecil-kecil itu. Tetapi aslinya enggak, itu gede banget. Pak Nyoman Water ya Pak? Ya itu jadi tokoh yang luar biasa. Itu juga digoreng itu. Nah, akhirnya kita doakan sajalah IKN ini supaya bisa berjalan dengan baik. Tuhan menyertai. Jadi saya juga merasa kalau kita sudah beres semuanya, kalau lagi ibu kan beres kabeh tuh. Ya, makanya kemarin kita beresin. Ibu-ibu harus total lah. Kalau enggak kita jangan sampai salah-salah gitu ya. Nah, memang betul jadi ketika semuanya beres itu ada damai sejahtera. Yang kerja begitu bukan? Ya, bagi kayak model-model saya perfeksionis yang melankolis itu, kalau anak-anak yang melankolis perfeksionis itu kalau misalnya ada PR dan nggak selesai hari itu nggak bisa tidur. Tetapi kalau semuanya selesai, ibu udah masak, bapak-bapak udah sempat mengurusi semuanya, udah lega semuanya. Kita mau kemana? Hayo. Mau ke Bali oke, ke Puncak oke, mau ke mana? Ke Pik oke, ke warteg ya oke juga. Karena semuanya udah selesai gitu ya. Jadi makanya salah satu yang saya tangkap dari pelajaran itu adalah orang akan mendapatkan damai itu ketika semuanya selesai. Setuju? Nah sebelum itu selesai rasanya kok enggak, aduh Tuhan, ini gimana, ini belum selesai gitu ya. Beda sama sanguin, meskipun belum selesai dia masih bisa ngorok gitu ya. Jadi kalau kita itu susah tidur, nah habis itu cepet bangun. Kalau orang sanguin cepet tidur, susah bangun. Nah itu aja bedanya sebenarnya. Jadi anakku sekalian yang muda-muda juga bersyukur bahwa
papa mama kalian itu adalah orang-orang yang luar biasa, bisa menjaga tidak sampai anak tahu yang sesungguhnya. Jadi Melsa, Damon sama Sheila kan baru tahu kemarin itu ternyata genting ya Pak. Makanya lu kalau itu ya. Tetapi ya puji Tuhan. Jadi setiap mereka sudah kebeli sepatu, udah kebeli iPhone, ya puji Tuhan lah. Untung kan begitu ya. Ya, tugas kalian mendoakan papa mamanya. Atau yang kedua tugasnya adalah jadi yang pinter saja. Dan sampai mamamu hitung-hitung terus nilai ini berapa nih ini ya begitu ya. Sampai kalian sudah menunjukkan itu ya. Nah puji Tuhan. Ya doakan anak-anak kami lah karena Yafet juga menjelang mau selesai. Jason juga ternyata beda ya antara negeri sama swasta beda. Kemarin tuh kayak nggak mikirin uang. Nah sekarang mulai mikirin. Nah kemarin juga kayaknya ada perbedaan waktu dia datang kan. Pendaftaran ketiga kalau nggak salah setelah anak-anak Pamanjatan itu kita ketiga dan kata istriku waktu itu 4,5 buka aja nggak apa 4,5 gitu loh. Nah terakhir jadinya 500. Waduh ini ya karena nggak ada bukti ya sudah akhirnya ya tetap ke 500. Waktu itu kan nggak mikirin 500 mikirin yang lain gitu ya apa sajalah yang penting Tuhan baik dan anak-anak kami juga cukup banyak membantu lah. Untuk Yafet juga kita sering omelin juga iyalah karena memang anak kami ya masa Pak Asap yang ngomel kan mesti kami kan ya kita arahkan saja karena anak-anak Gensi agak beda kan nggak boleh kesentuh sininya ya mereka sensitif ya saya merasa gitu nggak Demon sensitif nggak kalian itu Rahel sensitif nggak kira-kira iya. Oh haleluya, kamu mendukung Om ya. Iya. Tetapi sama Bu, cowok juga sensitif. Jadi makanya saya mesti hati-hati ngomong sama anak-anak kami dan termasuk anak Yu juga. Jadi mesti betul-betul tahu. Makanya saya sering ngikutin apa sih Gensi itu. Sampai IKN pun kan juga ditebar tuh YouTube anak-anak Gensi itu. Maunya IKN itu seperti apa? Karena mereka itu nggak mau yang bentuknya kayak itu, enggak, kedepannya kayak gimana ini masuknya gitu. Jadi ada 60% yang pengen juga pindah ke sana gitu ya. Ini bukan Gensi aja pengen pindah, tapi jangan pindah ya. Nanti mana bingung. Jadi ya itu jadi Gensi itu memang kreatif luar biasa, tetapi agak sensitif juga. Tetapi kita doakan anak kita Gensi tidak sensitifan, ya. Kita doakan supaya mereka tetap mendukung orang tuanya untuk maju bersama di dalam Tuhan. Puji Tuhan itu saja saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih sudah berbagi, membuat kita bisa enteng untuk ngobrol tentang damai sejahtera ini ya. Puji Tuhan, thank you untuk keluarga tempat ini. Ini seperti Komsel Karo. Keluarga Karo, puji Tuhan ya. Luar biasa Pak saya bisa boyong mereka ke sini itu. Ya, bibi-bibi ya. Puji Tuhan, tetap maju Bi ya. Tetap maju. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama dan mewakili keluarga Karo siapa yang mau berdoa?